Untuk alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada smartphone, yang kedua ada stylus. Nah, untuk aplikasi yang kita gunakan adalah Autodesk Sketchbook. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat dokumen baru. Pilih menu New Sketch, lalu Custom. Kalian bisa pilih sesuai kegunaan fashion ilustrasi. Di sini saya memilih ukuran kertas dengan kerapatan piksel yang besar. Kegunaannya adalah agar supaya gambar tidak pecah. Semakin rapat piksel, semakin sedikit layer yang bisa digunakan. Di sini saya menggunakan 20 layer. Dalam menggambar busana perlu diketahui tool-tool yang ada pada aplikasi Autodesk Sketchbook. Yang pertama adalah alat-alatnya. Tekan pada bagian tengah icon, lalu kita ketuk pada bagian alatnya. Ini adalah alat-alat yang dapat digunakan untuk aplikasi Autodesk Sketchbook. Yang pertama yang dapat digunakan adalah primary pencil. Ini digunakan untuk menggambar sketsa. Yang kedua adalah fountain pen. Ini untuk base warna. Lalu yang dapat digunakan ialah airbrush stapler. Ini dapat digunakan untuk memberikan kesan gelap terang. Lalu yang selanjutnya adalah blending. Ini adalah tool untuk blending hasil karya kita seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar soal layer. Kita pilih dulu. Jika ingin menambah layer, tekan pada icon atas berbentuk tanda tambah seperti ini. Penggunaan icon pada icon mata ini untuk meng-highlight atau memunculkan, misalnya seperti ini. Icon lock untuk mengunci. Jadi ketika dikunci sudah tidak bisa dihapus lagi. Misalnya seperti ini. Akan ada tulisan seperti ini. Kita dikunci. Jika ingin menambahkan goresan lagi dengan warna yang berbeda, hasilnya akan keluar dari goresan yang semula seperti ini. Ini kegunaan dari layer untuk mempermudah kita dalam membuat suatu karya. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah ukuran dari alat kita, misalnya kuas atau pengubah warna, bisa ditekan pada icon ini ya, seperti itu. Lalu pada bagian tengah ini opacity atau kepekatan warna. Jadi misalnya seperti ini, kita turunkan menjadi 50%, hasilnya akan transparan. Untuk mengubah warna bisa ditekan lama pada bagian layar, pada bagian icon tersebut, tarik ke atas atau tarik ke bawah untuk mengubah warna menjadi gelap atau lebih terang. Demikian juga dengan ukuran. Tekan lama, lalu kita akan mengubah opacity-nya. Kalau tekan atas ke bawah, kalau tekan kiri dan kanan, itu akan merubah size-nya atau ukurannya. Setelah itu, persiapkan gambar scan garis bantu untuk membuat rangka benang anatomi 9 kali tinggi kepala dengan tinggi kepala 3 cm. Dimulai dari membuat rangka benang dari kepala, badan, garis bahu, pinggang, dan panggul. Setelah itu, isi dengan anatomi sesuai dengan rangka benang yang telah dibuat, mulai dari kepala, bahu, badan, dan lengan. Untuk tool yang digunakan adalah airbrush stapler untuk versi Android.
Dalam menggambar bagian wajah, sketsa pertama tidak perlu terlalu bagus, karena nanti akan melalui proses selanjutnya, yaitu menebali outline pada anatomi tubuh. Untuk menghapus, lebih baik di-undo saja, agar lebih cepat. Setelah sketsa awal anatomi selesai dibuat, sekarang kita akan menebali outline anatomi agar gambar terlihat lebih rapi dan bersih. Di sini kita perlu menggunakan layer. Kegunaan layer adalah untuk mempermudah kita dalam menggambar, supaya jika ada sesuatu yang salah dalam sebuah gambar, dapat diubah dari satu layer saja tanpa mengubah seluruh gambar. Untuk posisi layer yang paling atas menumpuk ke bagian bawah, misalnya layer baju di atas layer kulit. Untuk menjiplak, opacity layer harus diturunkan agar lebih nyaman dalam menjiplak. Setelah selesai menjiplak, layer rangka benang dapat di-hide. Setelah anatomi selesai dibuat, saatnya membuat sketsa awal pada busananya. Sketsa busana dapat digambar pada layer yang baru agar jika terjadi kesalahan dapat diperbaiki dengan mudah. Gambar busananya dapat dimulai dari lapisan terdalam, dari blus, lalu blazer, lalu celana. Langkah selanjutnya adalah menebali outline pada busana untuk memberikan siluet garis yang rapi dan bersih. Hal ini supaya mempermudah ketika proses mewarnai. Untuk mewarnai kulit, kalian bisa mengambil skin color palette dari internet. Untuk mengambil warna kulit, tekan tool berbentuk pipet pada menu warna. Untuk mewarnai kulit, tool yang digunakan adalah fountain pen dengan opacity 100%. Pertama, warnai dari siluetnya dan isi dengan mengeklik menu fill. Setelah memblok warna pada bagian wajah, turunkan opacity pada layer dan jiplak detail wajah seperti alis, mata, hidung, dan bibir. Setelah selesai dijiplak, layer kulit dapat dikembalikan menjadi 100% opacity-nya. Untuk detail wajah tadi dapat dikerjakan pada layer yang baru. Langkah selanjutnya adalah mewarnai wajah sesuai dengan kontur, shading, dan highlight. Untuk shading, kita bisa menggunakan airbrush taper dengan opacity yang telah disesuaikan sebelumnya. Untuk meratakan hasil shading, dapat menggunakan tool colorless soft flat brush untuk shading yang lebih baik. Untuk shading dapat dikerjakan pada layer yang baru. Langkah selanjutnya adalah memberikan highlight pada wajah model. Pemberian highlight sangat penting agar wajah model terkesan hidup. Untuk menghapus shading dan highlight, dapat menggunakan tool soft eraser yang telah disesuaikan.
Untuk mewarnai mata, gambar terlebih dahulu bagian iris dan pupil, lalu garis eyeliner dan eyeshadow. Untuk pewarnaan eyeshadow dapat berpatokan pada garis lipatan kelopak mata. Untuk mewarnai bulu mata, tool yang digunakan adalah airbrush taper yang ukurannya telah disesuaikan. Dalam memulai make up, lebih baik mengerjakan pada layer yang baru. Untuk mewarnai bibir, dapat menggunakan tool airbrush taper dengan menambahkan detail highlight jika diperlukan. Inilah hasil jadi make up yang telah dibuat. Warnai telinga dengan memperhatikan konsep gelap terang. Untuk mewarnai leher, perhatikan gelap terang pada bagian leher. Dan untuk mewarnai rambut, pertama blok dahulu bagian rambut dengan warna dasar yang diinginkan. Untuk mewarnai rambut, gunakan tool airbrush taper. Warnai setiap helai rambut dengan tingkatan warna yang berbeda agar hasil dapat lebih maksimal. Setelah itu, lanjutkan mewarnai bagian tubuh lain seperti tangan dan kaki. Untuk mewarnai sebuah busana, warnai dahulu busana yang terletak di bawah bagian dalam. Contohnya dalam gambar ini adalah blus. Dalam mewarnai sebuah busana, warnai bagian busana secara bertahap, mulai dari lengan, badan, dan keras secara terpisah. Perhatikan konsep gelap terang dan kerjakan di dalam layer yang berbeda. Untuk mewarnai bagian badan blazer, jangan lupakan detail seperti saku, garis hias princess, dan kancing. Langkah selanjutnya adalah mewarnai celana. Warnai dengan memperhatikan konsep gelap terang dan lipatan kain yang terjadi secara natural, seperti saat ketika celana itu dipakai oleh tubuh model. Setelah selesai mewarnai busananya, yang terakhir adalah mewarnai sepatu. Inilah hasil jadi fashion illustration busana kerja wanita.